بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita isi dengan i'tikaf di masjid yang mulia ini sehabis sholat maghrib sampai isya insyaallah. Dan di tengah-tengah i'tikaf kita isi dengan tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Sekaligus kita memperbaharui pemikiran-pemikiran kita yang selama ini barangkali sudah usang, yang kita sendiri barangkali sudah tidak memakai lagi. Kita segarkan lagi pemikiran kita agar kita sebagai orang yang beriman senantiasa tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Bapak yang berbahagia, ya pesan-pesannya kita senantiasa memuji kepada Allah, sebab tidak ada yang pantas dan tepat kita memuji hanya kepada Allah. Sebab ketahuilah hanya Allah lah yang pantas kita puji dan kita puja. Sebab Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah karena sikap dan tingkah laku kita yang mulia, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Begitu pula apabila Allah berkehendak ingin menyesatkan hamba-Nya karena sikap dan tingkah lakunya yang tercela, maka yakinlah tidak ada seorang pun yang sanggup menolongnya. Hanya Allah yang menolong kita. Oleh karena itu berbahagialah kita semua yang sampai detik ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas masalah malu. Malu itu salah satu bagian daripada akhlak dan bagian juga daripada iman. Di dalam akidah selalu ada yang namanya pelajaran akidah dan akhlak. Dia selalu bertautan antara akhlak dengan akidah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai jujur. Jujur itu berat, tetapi harus. Kira-kira judulnya begitu, ya. Jujur itu berat, tetapi harus. Kenapa? Karena sebagai seorang muslim kita ini wajib berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya sekaligus. Jujur. Sebab kejujuran itulah yang mengangkat seseorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Apa itu kejujuran? Ya, dalam bahasa Arab disebut asyidku. Ya, tadi ayatnya saya baca yang pertama asyidku. Kejujuran adalah menjelaskan antara yang tampak dan
yang tersembunyi. Kalau orang jujur, maka dia selalu akan menyelaraskan antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Kalau tidak selaras antara yang tampak dan yang tersembunyi, maka dia bisa dikategorikan bukan seorang yang jujur. Apalagi kemudian yang diperlihatkan di hadapan manusia ataupun yang disembunyikan dari mereka dengan tidak melakukan kedustaan. Sebab nanti jujur itu ujung-ujungnya menjadi dusta. Orang yang tidak jujur biasanya dia penuh dengan dusta. Orang yang banyak dusta disebut sebagai pendusta. Negara-negara yang namanya pendusta agama dan lain sebagainya. Perkataan dan perbuatan seseorang saudara itu tetap harus diawali dengan niat dalam hati. Oleh karena itu kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia. Karakter jujur ini tidak melekat kecuali pada orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Ya, hanya hati yang lurus saja seseorang bisa berlaku jujur. Kalau hatinya masih bengkok sana kesini agak sulit untuk menjadi orang yang jujur. Oleh karena itu Allah memerintahkan hambanya selalu mendekat dan membersamai orang-orang yang jujur setelah Allah memerintahkan bertakwa. Dalam beberapa ayat Al-Quran ketika Allah berbicara bertakwa, maka ujungnya adalah agar kita berlaku jujur. Salah satunya adalah agar kita jujur, kita membersamai terus-menerus dengan orang-orang yang jujur juga, Pak. Kalau kita jujur sementara kita tidak membersamai orang-orang yang jujur atau banyak teman-teman kita yang tidak jujur, kemudian kita begitu mengakrabi yang demikian, maka suatu saat kita juga bisa tidak jujur. Nah ini sudah tua, itu demikian. Makanya Rasulullah kadang-kadang mengajarkan kepada kita, kalau ingin melihat seseorang apakah dia baik dan tidak, kita lihat siapa temannya. Kira-kira begitu. Kita lihat siapa temannya. Kalau kebetulan temannya baik-baik, insya Allah dia menjadi orang yang baik. Tapi kalau temannya kemudian enggak, yang begini, yang begitu, ya, kita berpotensi menjadi tidak baik. Walaupun barangkali iman kita kuat, tapi kita punya potensi menjadi tidak baik karena teman-teman kita tidak baik. Dan Allah sudah memberikan wanti-wanti seperti itu. Sudah memberikan warning, ya, perhatian. Nah dalam satu ayat yang tadi saya sampaikan di surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi betapa pentingnya yang namanya jujur itu di mata Allah. Sebab itu akan menaikkan derajat takwa kita kepada Allah. Sebab kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bahkan kejujuran inilah karakter pertama yang selalu tampak pada diri nabi-nabi sejak sebelum diutus sebagai seorang nabi. Jadi sebelum dia diutus seorang nabi, dia sudah jujur. Kerjaannya sama dengan Rasulullah kan. Sebelum diutus sebagai seorang nabi, Rasulullah dikenal dengan sebutan Al-Amin. Dia tidak pernah dusta, jujur. Baru kemudian dia akan menjadi nabi. Nah dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi diutus oleh Allah untuk memerangi segala bentuk kedustaan. Jadi orang jujur itu pasti harus memerangi dusta. Sebab itu bertolak belakang. Lawan daripada kejujuran adalah dusta. Kalau orang jujur maka
insya Allah dia nggak pernah dusta. Tapi kalau orang dusta pasti dia tidak jujur. Ini sudah pasti. Baik, kita harus hati-hati. Nah, ini saya sampaikan pada kita semuanya bagus sudah jujur, termasuk saya. Bukan. Ini semata-mata untuk mengevaluasi diri kita agar kita supaya berhati-hati ke depannya. Bisa jadi di masa lalu kita supaya kita berbuat yang seperti itu nggak apa-apa, tidak ada masalah. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, pasti banyak kesalahan-kesalahan. Tapi setelah mendengarkan kalimat-kalimat firman-firman Allah, mudah-mudahan kemudian kita berusaha memperbaiki kekurangan kita, dan itu belum terlambat. Sepanjang ruh kita masih ada, itu belum terlambat. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab, di dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Jadi nabi itu memang diawalinya dia dengan jujur. Bahkan dalam surat Maryam ayat 4 juga Allah berfirman tentang akhlak jujur pada Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqan al-wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kejujuran, karena itu memang penting. Siapa sih sekarang yang tidak pernah berbohong? Sulit Pak, rasanya mencari orang yang tidak pernah berbohong. Apalagi yang punya istri 2, itu pasti tidak berbohong. Bohong, kalau semua tidak pernah manusia berbohong. Bohong. Jadi kayak gitu. Orang kalau punya istri 2 pasti berbohong. Walaupun alasannya itu ada kebalikan. Memang setan itu begitu Pak. Setan itu begitu. Ini kan lebih kebaikan. Apa-apa kalau ada lebih baik. Setan itu hebatnya begitu. Selalu dihabisi, selalu cari alasan-alasan pembenaran. Bukan yang nggak boleh. Maka sekarang orang Islam tanyakan tentang boleh. Nanti kalau belajar bohongnya belajar sama saya. Saya ajarkan cara yang bagaimana supaya nggak bohong. Bohong syariah berarti. Saya ajarkan bagaimana cara supaya nggak bohong. Sebab bohong itu jangan dianggap dosa kecil Pak, bohong itu dosa besar. Ya kalau bohong tiap hari, lama-lama banyak juga dosa kita. Ada pasti kali saya sampaikan orang-orang yang pekerjaannya dilepas yang namanya berbohong. Dia itu nggak ada tuh satu hari itu kalau nggak berbohong dengan teman-teman, ada banyak orang karakter itu. Mungkin bapak juga punya teman seperti itu ya, karena pekerjaan kita itu. Ya. Jadi di dalam surat Maryam sudah dijelaskan ya mengenai kisah Ismail. Karena betapa mulanya manusia yang memiliki akhlak kejujuran. Inilah semata-mata sampai-sampai orang jahiliyah pun di zaman sudah tertentu nggak berkutik dia. Manakala dia berhadapan orang jujur, nggak berkutik. Ya. Tahu kalau orang benar-benar jujur ketika diajak istilahnya bernegosiasi masalah bisnis saja, dia orang jujur. Kita mau ajak begini, ajak itu nggak bisa dia, nggak berkutik. Kalau jujurnya benar, Pak ya. Tapi kan sekarang kadang-kadang kita jujur kalau udah lihat cuan, ini juga lemes juga ya, kalau juga masuk angin juga. Tapi ini pengertiannya jujur yang sebenarnya jujur yang harus kita ikuti. Ya. Apalagi dengan kondisi diri kita yang terlanjur terbiasa berdusta. Karena memang kejujuran itu terbiasa menjadi bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengarahkan segala daya
Amin kita amin lagi. Iya, setan kayak kesalahan dulu. Padahal kelakuan orangnya. Sebetulnya setan itu memang tidak secara spesifik dia menggoda kita dengan hal itu. Setan hanya menggoda awalnya saja, Pak. Awalnya saja kita digoda oleh setan. Ketika yang pertama kita berhasil, kesannya itu kemauan dia sendiri, bukan kemauan setan. Karena hasil. Setan itu awalnya saja Pak menggoda kita. Seterusnya itu kita sebetulnya yang meneruskan. Setan ketika dia berhasil menggoda manusia, dia lari ke pertahanan. Kalau udah mau kena sekali pasti terus-terusan. Enggak, itu ternyata manusia itu terus-terusan kalau sudah kena sekali. Jadi tujuan setan itu hanya satu. Apa tujuan setan? Yaitu menghancurkan kepribadian, ya, menghancurkan kepribadian positif manusia agar dia tersesat selama-lamanya. Setan itu dia akan menghancurkan, Pak. Dia tidak senang kalau ada orang lain masa ahli surga digoda oleh setan. Digodanya sih awalnya pelan-pelan kayak tadi itu, dikasih nanti alasan-alasan yang seakan-akan benar, tapi kemudian menjadi bahaya. Ya. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran. Ya, jadi jujur itu termasuk akhlak. Karena Nabi diutus oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birri yahdi ilal jannah wa ma yazal rajul yasduqu wa yatakhara as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan." Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Catat sama Allah. Kalau dia tercatat sebagai orang yang sangat jujur, maka balasannya surga. Jadi memang seringkali saya sampaikan bahwa Allah dan Rasulnya pada hakikatnya banyak memberikan fasilitas kepada kita supaya kita bisa mencapai derajat iman yang kuat, mencapai derajat takwa yang mantap. Karena kalau tidak begitu kita nggak bisa Pak mengejar kesalahan-kesalahan kita, Pak, mengejar dosa-dosa kita nggak bisa. Kalau Allah tidak memberikan peluang-peluang supaya orang bisa memanfaatkan waktu-waktu itu untuk bersikap yang baik, banyak peluang-peluang itu yang Allah berikan. Bahkan iman saja peluangnya Allah berikan sampai berapa? Sekitar sabaina wasiti, antara 60 sampai 70 peluang-peluang iman. Cabang-cabang iman itu antara 60 sampai 70. Sehingga dengan demikian kalau kita menjadi orang yang beriman yang baik saja, banyak cabang-cabang yang bisa kita lakukan. Kemarin yang paling tinggi apa cabang orang beriman itu? Mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah yang ditambah dengan kalimat tahlil itu kalimat iman yang paling tertinggi yang seharusnya kita ucapkan setiap ba'da sholat. Kapan saja boleh. Beda dengan tahlilan, ya. Kalau tahlilan itu ada waktu-waktunya. Ya. Kalau tahlil itu kapan saja Bapak boleh. Kapan saja. Ya, ada waktu tahlil, ada waktu tahlil. Dan itu adalah salah satu kualitas iman yang paling tinggi kalau kita banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Karena yang paling rendah itu apa? Sehingga yang paling rendah itu adalah mengais apa kotoran di jalan, ya, mengais mamak dan bumi di jalan, membuang. Itu salah satu iman yang terendah. Alhamdulillah kalau kita masih bisa paling tidak masih punya iman.
Kalau sampai lihat kotoran di jalan kita diam aja, ya berarti jangan-jangan kita udah terbang. Ya, ada bahaya di jalan, kita kadang bisa memikirkan kita lipat ya aja. Oh ya celaka bukan boleh ini, ya nah, itu berarti lipat terbang. Ya, kita kembali lagi ke laptop. Di dalam hadis lain dikatakan wa iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa ma yadalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dan jauhlah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan. Kalau tadi jujur menunjukkan kepada kebaikan, kalau dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api neraka, pada api neraka. Sementara kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kalau selalu dusta, kata orang bahwa ini orang pendusta, udah itu neraka itu sudah malam saja kepada orang yang selalu berdusta. Sehingga seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak kejujuran, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla ia akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Nah, itu Pak. Orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong, itu biasa hatinya tenang. Jadi kalau ada hati kita tidak tenang dalam kehidupan ini, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak jujur, kita jangan-jangan kita banyak bohong. Itu yang menyebabkan hati kita tidak tenang. Tapi kalau kita jujur, kita tidak pernah berdosa, maka insya Allah hati kita akan tenang. Tenang Pak. Orang yang tidak tenang itu nggak bisa tidur, ya. Kerjaan kalau udah rapi kerjaan tetap aja nggak bisa tidur. Nah itu berarti ada hal yang menimpa diri kita. Minimal mungkin pernah berdusta atau juga jangan-jangan tidak jujur. Sehingga Rasulullah mengingatkan, da'ma yarimu ila ma la yarimu fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhib riyabah. Tinggalkan segala yang meragukanmu kepada segala yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada keraguan. Jadi kalau jujur pada dusta itu menimbulkan keraguan. Nah, derajat kejujuran tertinggi adalah kejujuran lisan. Ini derajat yang paling tinggi Pak. Yang paling tinggi ini adalah kejujuran lisan, mulut Pak. Kejujuran mulut itu yang paling tinggi. Menjaga lisan untuk tetap jujur adalah upaya yang berat. Kenapa berat? Sebab untuk merealisasikan kejujuran lisan ini, seseorang harus senantiasa memperhatikan 3 hal. Ini Pak ya. Yang pertama ini derajat tinggi adalah kejujuran lisan. Kalau kita bisa melakukan ini, yang 3 hal ini nanti, mungkin kita bisa kita jaga. Sebab harus diperhatikan 3 hal ini sebelum menggerakkan lisannya untuk berucap. Yang pertama, ini masalah lisan dulu ya. Karena ada lisan, karena ada masalah. Yang pertama, ia harus jujur dalam menyampaikan informasi yang ia terima dari pihak lain. Ini ada hubungannya dengan kondisi sekarang. Jadi kita hati-hati kalau menerima informasi ya. Sebab tidak semua yang namanya informasi itu harus kita sampaikan ke pihak lain. Ada barangkali informasi itu hanya saya dengan Pak Saiful saja, atau tidak perlu sampai kepada yang lain lagi. Sebab kalau itu sudah keluar kepada yang lain, maka informasi itu bisa menjadi bias. Yang tadinya sebetulnya maksudnya A jadi B. Karena udah mulai berkembang, makanya informasi itu harus hati-hati dalam sekarang.
Jadi yang pertama itu harus jujur dalam menyampaikan informasi yang diterima dari pihak lain, baik itu dari atasannya atau saudaranya atau dari sumber lainnya, harus sampaikan dengan sejujur-jujurnya, harus sampaikan sebenarnya. Menjaga lisan itu, Pak. Jangan kebetulan yang menyampaikan sohib kita ini, sohib kita yang kita senangi, maka ketika dia menyampaikan sampai lain ditambah-tambahin, Pak. Wah, disuruh ngomong gitu, orang bagus pokoknya. Wah, saya udah percaya banget sama dia. Nggak boleh ditambah-tambahin. Sering kita mendengar ada yang seperti itu, barangkali kita juga begitu. Tapi sebaliknya, kalau ada yang ngomong kepada kita, ada yang ngomong kita nggak senangin, udah dikurang-kurangin atau ditambah-tambahin, tapi sifatnya tidak hak, tidak benar. Wah, sampai itu sama kamu tuh, kamu begitu, saya juga begitu, udah kacau ya. Makanya hati-hati dengan lisan kita, ya. Kalau memang kita mau selamat, sampaikan apa yang kita sampaikan, atau diam, itu lebih selamat. Auliasut, ya, atau diam, itu lebih selamat daripada kita menambah atau mengurangi. Ya. Dia tidak boleh menambah atau mengurangi informasi tersebut, apalagi menyengaja untuk mengubah informasi tersebut, sehingga orang yang mendapat informasi dari dirinya menjadi tersesat gara-gara kita menyampaikannya berlebihan. Jadi tersesat, satu orang tersesat, akhirnya dia menyampaikan lagi pada yang lain, tambah tersesat lagi, menyampaikan lagi pada yang lain, tambah tersesat lagi. Akhirnya sesat menyesatkan. Dalam bahasa agama disebut dilun, sesat menyesatkan. Kita sudah menyesatkan dia, dia menyesatkan orang lain lagi. Tapi yang paling besar itu dosanya pertama yang menyampaikan ini, gara-gara kamu terjadi begini, akhirnya omongan yang sebetulnya nggak seperti begini, kok jadi begini. Hati-hati, lisan hati-hati, ya. Dan Allah berfirman dalam hal ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini di surat Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika seseorang yang asik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ini orang fasik ini yang paling repot. Orang fasik ini orang pintar lah sebetulnya. Orang pintar, orang fasik. Sampai-sampai kita tidak percaya kalau dia ngomongnya nggak benar. Saking casingnya itu dia orang pintar, fasik ini. Hanya Allah mengatakan, jika seseorang yang fasik datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Kan kadang-kadang yang menyesal ya, aku menyesal gara-gara saya ngomong begini, kok jadi begini kejadiannya kan. Makanya hati-hati lisan itu. Jangan sampai kita menyesal karena perbuatan-perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, yang kedua, menghindari buruk sangka dan anak-anak. Ini juga harus kita hindari. Berburuk sangka harus kita hindari. Dan semua kita, termasuk saya, pada hakikatnya punya potensi berburuk sangka pada orang. Punya potensi berburuk sangka kepada orang. Sebab berburuk sangka itu adalah celah yang paling dimasuk ke setan. Berburuk sangka. Hampir semua kita ini kadang-kadang pernah berbuat berburuk sangka. Sehingga berburuk sangka ini hampir dipastikan itu merupakan salah satu potensi yang bisa digoda oleh setan. Makanya kita juga sangat berpotensi untuk berburuk sangka.
Yang wazanna wa idza zanna adzabul hadis. Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Ya, orang buruk sangka itu sejelek-jeleknya perkataan dusta. Kalau dusta sudah dusta ya. Tapi kalau udah buruk sangka itu udah mulai mana-mana Pak, kiri, kanan, depan, ke atas, udah buruk sangka. Makanya kalau bisa memang usahakan Pak, jangan kita berburuk sangka kepada seseorang. Kepada siapa saja, jangan berburuk sangka. Andai kata ternyata ada perkataan-perkataan yang nggak sesuai dengan kita, ya sudah kita anggap saja mungkin dia sedang hilang dan lain sebagainya. Pokoknya jangan berburuk sangka, dan ini akan mengakibatkan kita itu mendapat kalimat dari Allah itu sebagai sejelek-jeleknya berdusta. Dan itu memang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi lisan, ya, artinya kalau bicara harus jujur dalam menyampaikan informasi. Yang kedua berusaha. Yang ketiga waspada membicarakan setiap informasi yang didapat. Sebab tidak setiap informasi yang didapat harus disampaikan kepada orang lain. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita harus hati-hati, waspada setiap ada informasi. Sekarang ini kan banyak informasi yang sifatnya kita nggak perlu ikut-ikutan kemudian itu menyampaikan lagi. Kalau memang kita nggak tahu ceritanya gitu. Ini kan kita saking asik, udah tahu ini kita nggak tahu ceritanya ada sebar lagi, kita kesini lagi, sebar lagi ke sana. Nah itu bakal membahayakan kita sendiri. Ya. Jadi tidak semua informasi yang kita dapat harus disampaikan kepada orang lain. Atau kadang-kadang suka juga bilang begini, Pak Zul, ini ada Pak Zul aja yang tahu, ini rahasia ya, yang ngomong yang lain ya. Karena kalau gitu kan, tiba-tiba Pak Zul cerita lagi kalau lain. Nah ini saya dari Pak Zul punya ngomong lain lagi kan, ini rahasia loh. Jadi maksudnya rahasia kan cuma 2 orang, tapi akhirnya bisa kemana-mana Pak. Kadang-kadang begitu, sering tapi kalau itu. Makanya kalau memang itu udah rahasia, udah nggak usah ngomongin, udah diam aja. Dengan siapapun, kadang-kadang orang kan bisa pastikan kan sering begitu. Ini rahasia tidak mau yang ngomongin, mana-mana sih enggak nih. Udah di kita cuma kita doang, 2 yang tahu ya. Yang ditanya ngomong lagi orang lain. Ini apa ini saya ngomong. Yang lain nggak pada tahu nih, akhirnya tahu semuanya. Ujung-ujungnya, nah ini yang harus kita waspadai. Dan itu terjadi dalam kita kesehariannya itu pernah terjadi seperti itu. Makanya wanti-wanti, hati-hati dengan yang namanya dusta dan kejujuran. Sebab ada keadaan di mana kita harus diam, meskipun kita tahu terhadap satu informasi. Di samping ada keadaan yang menuntut kita untuk menyampaikan suatu informasi kepada seseorang atau tidak. Dan hal seperti itu memang harusnya sudah kita pahami lah, bisa lah kita pahami supaya kita ke depannya akan lebih baik lagi. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bi kulli ma sima." Cukup seseorang itu disebut berdusta ketika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi kalau ada sesuatu yang kita dengar, kemudian kita sampaikan, setiap apa yang kita dengar, kemudian kita sampaikan, maka Rasulullah cukup seseorang disebut berdusta. Ya, manakala ketika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, kalau kita hanya sekedar tahu mendengarnya, nggak perlu disampaikan lagi. Kata Rasulullah itu berpotensi menjadi berdusta. Hati-hati. Kecuali kalau memang ini sifatnya urgent dan ini membahayakan, kita dengar boleh saja kalau sifatnya membahayakan. Tapi kalau sifatnya cuma baru sekedar dengar-dengar saja, jangan kemudian kita sampaikan. Ini potensi kita menjadi orang berdusta. Itu
Itu yang derajat pertama itu masalah lisan. Kemudian derajat kejujuran yang kedua adalah kejujuran dalam niat dan keinginan. Setiap bentuk niat, keinginan, perencanaan, motivasi untuk berbuat seluruhnya jujur diniatkan demi Allah. Ini kembali kepada keikhlasan kita. Jadi seluruh motivasi, ya, rencana, keinginan itu niatnya harus lurus, hanya semata-mata karena Allah. Kalau ada niat, ada keinginan, ada program, ada motivasi yang menurut kita baik, yang kita baik, kemudian ada sedikit saja masuk, ya, pemahaman lain, misalnya, oh saya tahu nanti kalau ini nama saya terkena lain, hancur juga orang itu, udah bukan jujur lagi. Jadi pokoknya tujuannya hanya Allah, jangan ada hal-hal masuk. Sebab seluruh bentuk perbuatan dan aktivitas yang tampak di hadapan manusia harus selaras dengan amalan hati. Amalan hati yang memang nggak kelihatan mata. Kalau amalan hati kan nggak kelihatan mata. Tapi paling tidak selaras. Ya. Jika seseorang mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hatinya, maka ia menunjukkan keringnya kejujuran. Jadi antara hati dengan ucapan itu bertolak belakang. Ya. Hati dengan ucapan bertolak belakang, hati-hati. Termasuk nanti ada cerita mengenai berkisah Rasulullah itu. Dalam surat Al-Fatihah dikatakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dia ucapkan dalam mulutnya tapi hatinya nggak ada. Artinya ngomong. Sekarang kan banyak kan ngomong-ngomong aja kan, tapi kemudian nggak pernah direalisasikan. Nggak boleh. Makanya janji itu juga hutang namanya. Janji itu hutang, dan yang namanya hutang itu harus dibayar. Hati-hati itu orang harus berjanji. Mau hutang dibayar hutang. Kecuali ketika dia berjanji, kalau saya nanti diangkat jadi anggota DPR, maka saya akan begini. Tapi kemudian kalau nggak diangkat, nggak dipenuhi, nggak apa-apa. Tapi ketika dia diangkat kemudian dia tidak peduli, hati-hati itu. Kalau itu kan banyak kejadian, ya. Sebelum diangkat jadi anggota DPR, pada pemilihan membawa karpet cuma banyak masjid kan. Pas kau pilih, aku telah di karpet semuanya. Kan jamaah minum. Bukan pilih, digulung lagi karpet. Ini benar kejadian seperti itu. Tapi untungnya kita ada yang bawa karpet begitu, kacau kita begitu. Oke, jadi itu hutang. Ya. Nah, Rasulullah pernah berkisah tentang ada 3 orang yang nomor pertama disumburkan ke dalam neraka. 3 orang ini, Pak. Ya, dalam hadis ini disampaikan. Yang pertama adalah orang yang mengaku menit lagi ya. Oke. Jadi hal-hal seperti itu nanti kita lanjutkan. Ini ada 3 orang yang disumburkan ke neraka oleh Allah gara-gara masalah kejujuran itu. Ya. Nanti ada 2 pekan yang akan datang kita sambung. Ya. Khusus kita bahas masalah ini dengan tambahan-tambahan yang lain. Insya Allah ini menarik yang 3 ini. Barangkali berada di tengah-tengah kita, ya, hati-hati. Mudah-mudahan saya yakin tidak ada di jamaah kita, ya. Dan barangkali jamaah lain bisa saja terjadi ketiga orang ini. Insya Allah mudah-mudahan kita aman dari yang 3 ini. Ya. Nah, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Marilah kita akhiri dan sama-sama kita